wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnati Rakia dengan NIM 10820240032 dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Unit 2. Sebelum kita berbicara tentang karir, saya ingin mengajak teman-teman membayangkan sesuatu. Bayangkan 5 tahun ke depan dari sekarang. Di manakah kita? Sedang bekerja di mana? Menjadi siapa? Dan yang paling penting, apakah kita sedang menjalani hidup yang benar-benar kita impikan? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, namun kenyataannya masih banyak anak muda yang belum memiliki gambaran tentang masa depannya. Mereka ingin sukses, mereka ingin membahagiakan orang tua, mereka ingin hidup lebih baik, tetapi mereka belum tahu harus melangkah ke arah mana. Karena itulah, hari ini saya ingin mengajak teman-teman memahami satu hal yang sangat penting. Masa depan yang baik tidak datang karena keberuntungan. Masa depan yang baik datang karena adanya persiapan. Nah, jadi teman-teman, kita sering mengagumi orang yang sukses. Kita melihat dokter yang berhasil, kita melihat pengusaha yang kaya raya, kita melihat guru yang sangat dihormati, kita melihat juga konten kreator yang terkenal saat ini. Namun, seringkali kita hanya melihat hasil akhirnya. Kita tidak melihat perjuangan panjang yang mereka lalui, dan yang lebih sering terjadi, kita sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Padahal, kesuksesan setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Ada sebuah kalimat yang sangat menginspirasi saya. Jangan berusaha menjadi orang lain, berusahalah menjadi versi terbaik dari dirimu. Karena itu, langkah pertama dalam perencanaan karir bukanlah memilih pekerjaan, tetapi mengenali diri kita sendiri. Teman-teman, pernahkah kalian melakukan sesuatu sampai lupa waktu? Mungkin itu menggambar, bermain komputer, membantu teman, menyelesaikan masalah, atau berbicara di depan banyak orang. Itulah yang disebut dengan minat. Minat adalah sesuatu yang membuat hati kita hidup. Ketika seseorang bekerja sesuai dengan minatnya, ia tidak hanya bekerja untuk mendapatkan gaji, ia bekerja dengan semangat, ia bekerja dengan kebahagiaan. Selain minat, kita juga harus mengenali bakat kita, karena tidak semua yang kita sukai menjadi keahlian kita, dan tidak semua yang menjadi keahlian kita langsung kita sadari. Coba ingat kembali, apa yang sering dipuji orang lain dari diri kita? Apakah kemampuan berbicara, atau kemampuan memimpin, kemampuan menghitung, kemampuan menulis, kemampuan mendengarkan orang lain? Bisa jadi disitulah bakat yang selama ini kita miliki. Setiap orang memiliki tujuan hidup yang berbeda. Ada yang ingin membantu banyak orang, ada yang ingin hidup stabil, ada yang ingin menciptakan inovasi, ada yang ingin membangun usaha sendiri. Tidak ada yang salah dari keinginan mereka, karena karir yang baik adalah karir yang selaras dengan nilai hidup dan keyakinan mereka. Dalam dunia konseling, karir terdapat dari teori Holland. Teori ini menjelaskan bahwa setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang suka kegiatan lapangan, ada yang suka meneliti, ada yang kreatif, dan ada yang senang membantu orang lain. Ada yang suka memimpin, ada yang lebih nyaman bekerja secara teratur dan sistematis. Pesan penting dari teori ini adalah tidak semua orang harus menempuh jalan yang sama untuk menjadi sukses. Nah, seperti contohnya, ikan tidak akan pernah menang jika lomba memanjat pohon, tetapi ikan berada di air, ia menjadi luar biasa. Begitu pula dengan manusia. Ketika berada pada hidup yang sesuai dengan potensi, ia mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya.
Contoh karir, misalnya seseorang yang senang membantu orang lain dan suka berkomunikasi. Karir yang cocok bagi orang tersebut berupa guru, menjadi konselor, psikolog, pekerja sosial. Sedangkan orang yang suka teknologi dan pemecahan masalah bisa menjadi programmer, analisis data, teknisi, pengembangan aplikasi. Karena itu jangan memilih karir hanya karena sedang populer saja. Memilih karir yang sesuai dengan diri kita. Pilihlah karir yang sesuai dengan diri kita. Sumber informasi karir saat ini informasi karir sangat mudah diperoleh. Kita bisa belajar dari dosen, bisa belajar dari guru BK, seminar karir, webinar, terus dari alumni, terus situs informasi pekerjaan semakin banyak. Nah, informasi yang kita miliki semakin baik itu dapat kita ambil. Teman-teman, tidak semua orang langsung menemukan jalan hidupnya. Tidak semua orang langsung mengetahui cita-citanya, dan itu tidak apa-apa. Belajar mengenali diri sendiri, karena sesungguhnya masa depan bukan ditentukan oleh siapa yang paling cepat. Masa depan ditentukan oleh siapa yang terus bergerak maju meskipun perlahan. Saya ingin menutup video ini dengan sebuah pesan. Jangan takut bermimpi tinggi, karena mimpi yang besar akan melahirkan usaha yang besar juga. Dan jangan pernah meremehkan langkah kecil yang kita lakukan hari ini, karena langkah kecil itu yang suatu saat nanti akan membawa kita menuju kesuksesan. Saya akan berpantun pergi ke pasar membeli ketan, pulanglah singgah membeli durian. Kenali diri dan rencana masa depan, karena sukses tidak akan datang tanpa persiapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.